bosen kali ya fight sama Voin lagi di setiap seasonnya. Saat ini mereka mungkin mencari sebuah perubahan, mencari fight yang segar juga melawan tim yang berbeda, dan yang diincar adalah ibu kota dari Irangel yaitu Pochinki. Ada tim Dunia Games yang season kemarin mereka masih berada di Nero. Ini dia, apakah Dunia Games kembali akan mundur dari Pochinki dan terusir dari kampung halamannya, atau justru Bigetron Red Aliens yang akan mundur? Namun kalau kita lihat Zuxi mendapatkan satu confirm elimination menuju Miliano. Yes, betul, jumping shoot yang tadi sukses sekali dari arah seorang kepala suku, dari seorang Zuxi, dan dari DG juga masih berusaha untuk mencari letak dari player tim Bigetron yang masih bermain dari kanal. Dan ada berapa blind spot juga yang didapatkan oleh tim DG, dan ada berapa tadi juga ada jumping shoot dari seorang McLean yang digagalkan juga posisinya oleh player dari tim Bigetron, Sanskoy. Kembali ada confirm elimination, 2 confirm elimination lagi membuat Dunia Game saat ini mengalami hal yang mereka takutkan karena mereka tidak bisa perform dengan maksimal di Irangel, terganggu oleh kedatangan tamu tak diundang bernama Bigetron Red Aliens. Yes, betul, dan bahkan 3 confirm elimination udah didapatkan oleh tim Bigetron dari tim DG yang hanya menyisakan Flyboy seorang diri yang harus bisa menerjang sakitnya Irangel di menit-menit awal, Sanskoy. Sangat disayangkan 2 kali Irangel berturut-turut. Inilah yang dialami oleh Dunia Games. Mereka harus kembali berpikir kemana mereka akan turun. Karena kalau kita lihat di minggu yang pertama ini tidak mereka alami. Minggu pertama mereka sangat nyaman berada di area Pochinki. Tidak ada Dewa United yang mengganggu, justru tim yang harusnya berada di farm, tim yang selama ini tidak mengambil Pochinki menuju ke area Pochinki. Fight yang sudah selesai nampaknya di sana. Maksud saya Dunia Games akan coba mundur terlebih dahulu. Kita berpindah menuju ke arah Milta Power. Ada Victim 365 yang sampai saat ini kita juga belum melihat permainan Victim 365 dengan maksimal. Karena sebenarnya Victim 365 atau bisa dibilang X-Takae, Iya. ini permainan mereka lebih dari ini harusnya. Iya, ya betul, dan kita masih menunggu performa juga dari tim V365. Juga kita bisa menyorot juga POV dari area NFT di mana Batman hari ini sedang berulang tahun, Sanskoy. Wow, sangat luar biasa pastinya. Kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Batman dari NFT. Rookie yang menjadi pemain paling bersinar di antara rookie-rookie yang lain di minggu yang pertama. Yes, dan sekarang juga bahkan dari NFT Batman kemarin kan dia masuk ke dalam top 3 yang eliminator untuk rookie-nya. Ya, Sekarang udah masuk ke dalam top 3 yang the real eliminatornya bersanding dengan KF juga. sangat baik apa yang ditujukan oleh Batman. Debut yang manis di PMPL. Karir pertama dia sebagai professional player bersama NFT, karena sebelumnya dia berada di LXB, yang mana LXB ini juga merupakan tim komunitas dari NFT. Ditarik ke tim utama dan langsung bersinar juga bersama pemain-pemain yang pastinya menjadi idola dia saat dia masih berada di tier 2. Saat bermain di Pro Scene dia pun bisa menunjukkan bahwa setara kemampuannya bersama dengan pemain-pemain yang lain. Kita harapkan sukses selalu untuk Batman bersama NFT. Yes, betul, dan juga kita akan fokus kembali ke dalam in-game ini dari arah POV. Seorang Red Face yang juga masih cukup santai untuk bisa ngeluting ke area mereka, sama halnya dengan NFT yang juga masih stay di area bagian Novo. Belum terpantau akan ada inisiasi ataupun pergerakan akan coba dibangun oleh tim NFT dalam jangka waktu dekat. Drone sedang kita lihat pemain yang juga pastinya menjadi pilar penting, menjadi backbone dari NFT. Season kemarin dia bersama pemain-pemain NFT yang lain. Walaupun season ini tidak ada Spavel, tapi tidak terasa kehilangan Spavel di tubuh NFT. Itu yang saya rasakan. Kayak nggak ada bedanya. Justru sekarang mereka semakin siap lagi, semakin matang sedari awal. Karena NFT season kemarin itu mereka kelihatan matang tapi di akhir-akhir season. Iya, sekarang dari awal mereka udah kelihatan. Berarti lebih stabil lagi dibandingkan season yang lalu, dan NFT juga membuktikan performa mereka yang benar-benar maksimal banget, dan mereka bisa memaksimalkan area mereka. Dan juga ada yang harus dimaksimalkan lagi di Sanskoy. Diskon 5% dari Grab dengan kodenya PMPLIDX Grab. Wow, langsung kalian nikmati saja promo ini khusus pengguna baru. Tapi kita juga berpindah kembali, Windy, point of view-nya menuju ke arah pemain-pemain dari GPX yang berhasil mengusir alter ego Limax di SMB. Saat ini mereka menguasai SMB dengan sangat nyaman. Bahkan tadi ada yang sudah menggunakan Kup RB melebarkan kembali area permainan mereka menuju ke area lain. Rosemary tadi yang pakai Kup RB. Dan juga mereka masih memiliki spare waktu lebih lagi untuk mereka bisa memaksimalkan area di bagian SMB. Mereka bisa memaksimalkan lootingan dan juga vehicle yang mereka miliki. Dan sejauh ini belum ada void lagi yang terjadi setelah tadi void yang cukup chaos dari bagian Pochinki. Masih menyisakan last man standing dari arah tim DG.
tadi satu player yang masih tersisa dia tuh berusaha untuk backstep lagi, berusaha untuk back off, berusaha untuk memaksimalkan placement point untuk tim DG karena DG juga masih butuh banget boostingan poin, Sans. Ya, ini dia yang sedang kita lihat, tim yang memulai hari dengan sangat baik, memulai hari dengan percaya diri. RRQ Ryu, Naga yang mulai bangkit, Raja yang mulai bangkit asa. Bersama dengan pemain RRQ yang lain memulai dengan winner-winner chicken dinner 12 elimination point. Mereka pasti tidak ingin kehilangan momentum begitu saja, mereka ingin menjaga terus api WWCD yang baru saja mereka dapatkan. Berpindah menuju tim yang berbeda, tim yang saat ini justru harus mengikuti jejak dari RRQ Zone. Karena untuk sementara waktu Zone juga masih berada di area dasar klasemen sementara. Mineral bersama Linux, ini dua pemain yang kemarin bermain cukup baik saat mereka meratakan RRQ. Tapi belum terlihat juga permainan mereka di hari ini. Mereka harus segera bermain dengan maksimal. Yes, awalnya memang kalau misalkan kita berbicara Zone, mereka tim yang berani, mereka yang gak takut untuk bisa nge-push ke arah tim lawan, tapi tinggal eksekusinya aja yang belum maksimal dari arah Zone Esport. Dan kalau misalkan kita mention sedikit dari arah tim RRQ Rio, tadi mereka itu di menit ke-6 mereka ngeluting di arah bagian rumah 12. Jadi ada pergerakan yang cukup cepat dan berbeda juga yang dimainkan oleh tim RRQ Rio. Karena rumah 12 biasanya diisi oleh EVOS Reborn ya, bukan oleh RRQ Rio. Mereka berada di school dan langsung bergeser menuju ke arah selatan dari pulau utama. Pergeseran juga sedang dilakukan oleh pemain-pemain dari Victim 365 dari Milta Power. Mereka saat ini langsung bergerak juga menuju ke area-area tebing. Saat ini akan coba diisi oleh Victim 365. Nampaknya area ini akan coba menjadi checkpoint. Betul saja, mereka turun di tempat tersebut dari tempat yang berbeda. Kita saksikan juga saat ini pertemuan terjadi Aura dan juga Alter Ego Limax. Padahal Aura itu tim utara, Alter Ego harusnya berada di selatan. Tapi kalau misalkan kita lihat di awal ya, tadi juga sempat ngelihat pergerakan dari Alter Ego, mereka tuh ternyata nggak turun di arah bagian Primors. Drop zone berbeda lagi dipilih oleh tim Alter Ego, berarti mungkin mereka bisa mengambil ke arah bagian kiri atas, mungkin bisa mengisikan bagian Zarki. Jadi mungkin ada pergesekan yang terjadi antara Aura dan juga Alter Ego. Itu yang kemungkinan terjadi dan memang sangat logis kalau itu yang terjadi, pertemuan antara Aura dan juga Alter Ego Limax tadi. Kita saksikan juga saat ini berada di area dari Pulau SMB. Ada NFT yang sudah keluar dari Novo Repnoye. Mereka langsung menuju ke jembatan kanan, tapi tidak hanya berada di jembatan Flippy, melebarkan sayapnya menuju ke area-area compound juga. Ya, masih bermain santai nampaknya dari tim NFT. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru untuk keluar dari bagian pulau SMB-nya itu sendiri. Mereka masih berusaha untuk menjaga di bagian checkpoint sekitaran jembatan, di sekitaran compound Novo juga. Dan masih ada 4 tim yang masih berusaha untuk menahan Blue Zone di sirkuit yang pertama, karena mungkin mereka rotasinya cukup jauh, seperti halnya Boom, Alter Ego. Dan ini memang hal yang memang seperti biasa mereka lakukan. Ya, saat ini akan segera menutup circle dan membuat circle baru. Ini adalah circle yang sebenarnya saya tunggu-tunggu karena kemungkinan besar jembatan akan menjadi ending dari circle-nya. Dan kemungkinan besar untuk pertama kalinya kita melihat konstruksi jembatan baru yang sudah dibangun oleh Victor. Area bawah bisa digunakan, area kiri kanan juga bisa digunakan. Yes, betul. Dan di bagian jembatan juga udah mulai padat. Banyak tim-tim yang berusaha untuk ngejegal juga di bagian jembatan, berusaha untuk mempersempit lagi ruang gerak di tim-tim yang terlambat menyeberang, terlambat yang berpindah pulau. Dan dari zone juga udah mulai menunjukkan gerak-gerik. Mereka ingin mengambil ke arah bagian lebih posisir lagi, mungkin untuk mencari sebuah kapal untuk mereka bisa menyeberang lagi ke arah bagian pulau lainnya apabila circle-nya itu bouncing. Ya, Very Pierre saat ini diisi oleh pemain-pemain zone. Mereka sudah berada di dalam circle-nya, tinggal menyambut tim-tim lain yang coba datang. Tapi kita juga melihat adanya pemain dari Dewa United yang mencoba mengisi tempat yang sama. Tidak hanya Dewa United, karena Bonafide juga sudah mengambil posisi di dalam Very Pierre. Yes, 3 tim berada di titik yang sama di area bagian Very Pierre. Dan dari Cita juga seharusnya udah mulai mengumpulkan banyak informasi dari 2 tim yang melintas tepat di depan area mereka. Dan dari area Dewa United juga akan di-lock angle-nya terus-terusan dari area seorang Cita. Masih berusaha untuk nge-hold juga di area bagian compound rumah Jamur, berusaha untuk mendeteksi juga pergerakan dari area tim Dewa United. Terus dipantau oleh Ceta yang sedang melakukan proning. Nox berada di tempat yang cukup jauh. 2 pemain Bonafide yang dikirim menuju ke arah Very Pierre. Kita berpindah juga karena ada 2 pemain Aura yang berhadapan dengan 2 pemain Geek Fam. Toms
saat ini sedang berenang, justru menjauhi posisi dari Audrey. Tapi entah apa yang terjadi, Nox tertangkap di area tersebut. Yes, betul. Zone versus Bonafide. Kali ini nampaknya Nux yang ter-takedown dari Wrangle Team Zone. Tapi dari bagian belakang juga nampaknya Dewa United bisa menjadi third party yang sukses juga apabila dia memantau juga nih fight yang terjadi antara Zone dan juga Bonafide. Kesempatan yang pastinya akan coba dimaksimalkan oleh Zone untuk mereka keluar dari papan bawah klasemen sementara. Ucup jatuh dari tebing yang cukup tinggi. Ada EVOS juga yang siap untuk memangsa pemain-pemain Bonafide King Kong yang saat ini sedang diincar oleh Macan Putih. Yes, betul. Falling damage yang cukup mendalam harus diderita nampaknya oleh seorang Ucup yang mengakibatkan terjepit sudah posisinya oleh kedua player dari arah tim EVOS. Redfast pun mencari gerak-gerik dari arah seorang Ucup dan Ucup nampaknya akan coba dicari, akan coba dipantau lagi untuk bisa mendapatkan tambahan poin eliminasi untuk tim EVOS pastinya. Terus diincar, terus dicari. Redfast sadar tadi ada satu player di sini, ada satu King Kong yang tadi loncat dari tebing yang saat ini sedang dikuasai oleh EVOS Reborn. Tapi kemana King Kong tersebut? Terus dicari posisinya, tapi sudah tertutup angle shoot dari Redfast kalau ingin menembak ke arah Ucup, karena Ucup pintar sekali mencari tebing yang gak bisa ketembak dari atas. Iya, sulit. Dan nampaknya dari arah Tom juga sedikit kesulitan karena ada beberapa predict shot dari seorang Jaden. Tapi Jaden juga ada counter yang harus diderita oleh dirinya sendiri yang mengakibatkan cukup low HP dari arah seorang Jaden yang harus backup sedikit, harus bisa disengage dulu, harus bisa di grup juga ke arah tim Aura. Terselimuti Blue Zone saat ini, pemain-pemain yang berada di area Very Pierre Aura harus bergerak juga karena Blue Zone sedang bergerak menutup untuk sempurna sesaat lagi menuju ke circle yang ketiga. Akan kita lihat dari jembatan, pemain NFT belum ada yang mengganggu sedari tadi. Justru Voin yang berada di seberang dari NFT juga belum melakukan inisiasi menuju ke arah defensif NFT. Iya, tinggal ini circle-nya pembuktian aja ke arah bagian mana, dan ternyata mengarah ke arah bagian pulau SMB seharusnya udah pasti. Dan di bagian jembatan harusnya chaos karena NFT juga akan ngelock angle-nya ke tim Voin. Karena kalau misalkan circle-nya ke arah bagian selatan, Voin seringkali tuh kejegal, susah dia untuk menyeberang karena di guide posisinya oleh tim NFT. Sangat padat jembatan pastinya. Alter Ego Limax yang mencoba untuk kembali ke pulau mereka, mencoba kembali untuk menuju SMB, tapi ada RRQ yang menjaga kedatangan pemain-pemain dari Alter Ego Limax. Dan kita melihat akhirnya ini dia konstruksi jembatan baru yang dimiliki oleh Erangel. Yes, dan satu player dari Alter Ego nampaknya berhasil bisa di take down dengan sukses oleh seorang Nerpeko, walaupun confirm belum ditemukan. Tapi dengan ada jembatan memudahkan dari tim RRQ untuk bisa berpindah ke arah bagian lainnya dari jembatan. Tapi Fnatic pun mengambil inisiasi untuk bisa turun langsung, tapi ada Liquid yang fight juga ke arah saudara dari arah tim Ion. Satu knock juga didapatkan Cannot. Tumbang di sana karena Jaden tadi mendapatkan knocknya menuju ke arah pemain-pemain dari Dewa United. Kita melihat kembali fight. Ponbit bersiap dia, Fnatic berada di bawah. Potato mencoba untuk terjun mungkin, namun ter-takedown di udara. Ternyata satu pemain dari Alter Ego Limax. Wow, ada blind spot yang sukses dari seorang Asa, tapi nampaknya Ponbit juga akan diburu dengan granat yang cukup matang dari seorang Nerpeko. Berusaha untuk melambungkan cukup tinggi dan meletup. Masih belum bisa mendapatkan targetnya karena tim Alter Ego. Mencari di mana posisi pasti dari pemain-pemain AE yang sedang bergerak. Tapi saat ini kita juga memantau pergerakan yang dibangun oleh Zone, mencoba untuk memanfaatkan fight yang sedang terjadi. Tapi Victim 365 termakan Blue Zone di arah kejauhan. Iya, dan ini benar-benar sulit banget posisinya untuk tim Alter Ego. Dan dari arah Fnatic dia juga masih berusaha untuk mencapai ke bagian daratan. Dan dari arah Geek belum sempat touchdown di arah bagian pesisirnya, udah tertangkap juga oleh sang King Kong dari arah tim Bonafide. Justru Ucup yang saat ini bangkit menolak untuk menyerah dia. Saat tadi kita melihat Ucup sudah tidak berdaya, diincar oleh pemain-pemain EVOS. Dia diam terlebih dahulu, mencari momentum terlebih dahulu. Sabar Ucup. Saat EVOS sudah keluar, saat EVOS sudah tidak berada di sini, Ucup justru melakukan tembakan menuju ke arah Geek Fam. Dan kita melihat untuk kedua kalinya secara berturut-turut Dewa United pulang pertama menuju ke arah lobby, bukan sesuatu yang mereka inginkan. Iya betul, dan mereka harus terus step up gameplay mereka lagi di sisa game yang ada yang bisa dimainkan oleh tim Dewa United. Dan dari arah Ramones juga masih berusaha untuk memaksimalkan angle-nya. Di arah bagian jembatan akan coba ngepredik lagi jembatan ke depan, di mana dari Voin yang akan coba digagalkan rotasinya oleh tim NFT. Fight yang terus terjadi di banyak tempat, di banyak titik saat ini. Ucup bergerak, tapi Ucup sendirian saja. Ini yang membuat saya juga kaget, terheran-heran. Pemain-pemain Bonafide terlalu jauh split mereka. Iya betul, dan sulit untuk bisa membackup posisi satu sama lain. Dan dari Geek juga udah terkikis lagi satu persatu. Bahkan dari Bonafide Cheetah pun tertangkap dari arah angle tim Zone. Bahkan dari Alter Ego juga masuk ke dalam jangkauan dari arah zone. Alter Ego terkunci dari dua angle yang berbeda.
Sulit untuk Alter Ego bisa menyeberang ke pulau mereka, menyeberang ke area SMB, tapi Blue Zone saat ini sudah menutup sempurna. Ternyata tidak berada di jembatan Bigetron yang sedang berenang, bisa menjadi tim yang berada di area pesisir dan memaksimalkan area tersebut. Iya, dan 2 player nyebrang duluan dan 2 player lain yang menahan di area bagian pesisir, dan ada Boom juga yang terdekat sama 2 player dari arah tim Bigetron Red Alliance. Tapi nampaknya dari Ucup juga tidak bisa bertahan karena Blue Zone juga sudah mulai semakin sakit yang membuat Ucup juga harus tumbang dan bakal langsung dipulangkan juga oleh seorang Nux yang pulang juga. Ada yang menggunakan sebuah glider, ternyata itu adalah pemain dari Bonafide. Tuyul tiba-tiba datang, turun dari glidernya, tidak terkena fall damage kah mungkin, tapi tidak berhasil dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Ya, betul, dan berguguran sudah total 3 tim untuk pulang ke arah bagian lobby, dan dari arah zone juga masih stay di arah bagian jembatan karena benar-benar susah banget untuk bisa menyeberang, apalagi ada gangguan juga dari tim RRQ. Ada granat juga dari seorang Linux yang berusaha untuk ngepredik lagi netsnya ke arah tim RRQ. Ya, kapan lagi kita melihat King Kong terbang tadi dari seorang Tuyul, walaupun memang hanya sebentar saja kita melihat kejadian tersebut, pastinya gempar dan kita tunggu reaksi dari Lesti Kejora. Karena dia selalu memberikan tanggapan kan. Iya, betul-betul, dan juga nampaknya dari arah zone juga langsung memberikan tanggapannya untuk bisa langsung menyeberang, terobos saja dengan setup smoke yang tidak begitu rapi, tapi dengan timing yang begitu tepat mereka beriringan rotasinya dengan tim RRQ Ryu. Ini yang memang harus dilakukan oleh RRQ dan juga oleh Zone kalau dua-duanya pengen selamat. Karena dua-duanya pasti akan terkena Blue Zone dan ini adalah Blue Zone yang keempat. Sulit untuk ditahan. EVOS pun tadi mereka berpikir dengan cepat, bereaksi dengan cepat, tidak berhasil mendapatkan Ucup. Mereka langsung masuk ke dalam circle-nya walaupun saat ini sedang dipantau oleh Matoy dari GPX. Iya, dan dari area Beer Circle juga masih dijaga, masih di hold area bagian compound-nya oleh tim GPX, berusaha untuk nge-defense area mereka dari area bagian luar karena EVOS juga nampaknya udah terpantau, tapi ada Comet Boost yang tidak terduga dari tim RRQ yang masuk ke dalam kandang dari tim Bigetron Red Alliance, dan 1v1 akan segera terjadi dari Zuxi. Ngereload dulu UMP-nya, akan coba mencari lagi gerak-gerik lainnya, dan dari arah tim RRQ juga berusaha untuk memberikan backup, tapi Yuhai backup yang on point ke arah tim Bigetron. Ya, step by step permainan yang ditujukan oleh pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance saling membackup dengan cepat mereka. Yuhai saat ini sedang maju ke area defensif dari RRQ Ryu, mencari di mana sebenarnya posisi dari RRQ, dan saat ini RRQ diusir mundur oleh Bigetron Red Alliance. Yes, dipukul sudah posisi dari arah tim RRQ Ryu oleh tim Bigetron Red Alliance yang semakin menguasai area mereka dan semakin lebih nyaman lagi, dan dari arah Zuxi juga masih stay nge-hold di salah satu shake yang kecil, tapi Aura mengendap-ngendap, berenang-renang berusaha untuk menjaga area backline dari arah tim Bigetron. Kalau kita lihat Liquid memegang peranan penting dari setup yang dilakukan oleh Bigetron Red Alliance, karena Liquid lah yang menjadi jangkar di belakang. Liquid harus menahan pemain-pemain Aura yang akan datang, akan muncul dari area kanan dia. Wow, dan ada yang muncul lagi juga dari arah tim GPX dan juga Zone yang sedang fight. Kali ini nampaknya ada kokan granat juga dari arah Bilot yang berusaha untuk membelokkan granatnya juga ke arah bagian Lurgon, karena ada Zone di sana tapi masih belum connect granat yang dilontarkan dari arah seorang Bilot. Terus memberikan pressure pastinya GPX dan juga Zone saat ini sedang bertemu. Flakido mengokang granat, Bilot juga mengokang granat. Bilot lemparkan terlebih dahulu, belum meledak di sana, akhirnya meledak sudah, belum memberikan damage yang berarti menuju ke arah lawan-lawannya. Banyak sekali peluru-peluru yang ditembakkan di area ini. Yes, dan berusaha untuk mengulur waktu juga nampaknya dari tim GPX semakin lebih berhati-hati lagi, tidak mau terlalu greedy untuk bisa membuat commit boot-nya, tapi nampaknya Flakido akan coba ditangkap posisinya oleh tim GPX, tapi Flakido berusaha untuk ke counter juga posisinya ke arah seorang Bilot. Terlalu terbuka tadi Bilot saat dia sedang mengcook granat sehingga termakan dari peluru-peluru panas seorang Flakido, tapi Flakido juga belum berhasil untuk men-take down pemain GPX dari tadi. Kalau kita lihat Flakido bersama dengan Mineral terus digempur juga karena ada yang di belakang dia juga kali ini. Yes, dan trade pun terjadi antara GPX dan juga EVOS yang tidak join the fight juga, tapi KF juga tertangkap di arah bagian luar lainnya dari arah Rosemary, dan Rosemary semakin menggila lagi dengan 2 player tim EVOS yang berhasil bisa ditaklukkan oleh seorang Rosemary. Sedang fokus menuju ke arah zone, ada yang datang tapi langsung merespon dengan cepat. GPX sangat-sangat cerdas sekali mereka bermain, langsung fokus menuju ke arah EVOS. EVOS selesai dan saat ini melanjutkan kembali menuju ke arah pemain-pemain dari zone, tapi EVOS menolak menyerah karena masih ada Lyzek juga yang mencoba untuk mengganggu fight antara zone dan juga GPX. Yes, dan nampaknya dari Lyzek juga semakin ingin lebih lagi mendapatkan confirm elimination-nya ke arah depan, tapi dia juga harus bergerak karena circle juga udah mulai memaksa EVOS untuk segera bergerak lagi, tapi kita bergeser juga ke arah bagian minicamp-nya di pesisir dari arah Aura. No mercy, benar-benar tidak memberikan ampun terhadap tim-tim yang telat untuk bisa touch dan masuk ke arah bagian pesisirnya. Kalau kita lihat Boom nampaknya yang sedang diincar oleh pemain-pemain dari Aura, tapi Matoy kali ini sedang fokus terus-terusan. Smoke menyelimuti area ini, fight terus terjadi. Microboy terlalu terbuka posisinya, harus hati-hati karena belakang nembak, depan nembak.
Akhirnya dia menyerah juga, tumbang ke arah tanah. Wow, tembakan yang tidak henti-hentinya terjadi dan dari Laser akan coba memfortikan vehicle, touchdown, turun dan berusaha untuk revive juga satu player dari arah tim EVOS yaitu seorang Microvok dan 10 tim lagi tersisa bahkan dari arah zone juga tidak bisa bertahan. Tapi posisi dari EVOS juga sudah tidak aman Sanskuy. Blue zone-nya belum menyelimuti pemain-pemain dari EVOS tapi Flyboy menghukum kembali Microboy, tumbang lagi untuk kedua kalinya, tidak bisa diselamatkan membuat Laser berjuang sendirian saja. Hunt for you terus menahan Boom yang coba berenang dan coba untuk touchdown di area pesisir di dekat dari pemain-pemain Aura. Ya, dan berguguran juga satu player dari arah tim Boom dan berdilock banget angle-nya oleh tim Aura. No mercy ngelock angle karena tim Voker dan nampaknya Voker gak bisa ngambil nafas karena sekalinya dia ngambil nafas langsung terlihat angle-nya dari arah tim Aura Sanskoy. Bigetron sudah mengumpulkan 10 elimination, terus memberikan pressure tidak hanya ke arah dari Aura tapi Boom juga saat ini diincar oleh pemain-pemain Bigetron tapi rata sudah Hunt for You lah yang memulangkan pemain dari Boom. Yes, dan bahkan lihat 10 total confirm elimination udah didapatkan oleh tim Bigetron Red Aliens di menit yang ke-21 dan nampaknya upaya penyelamatan juga akan segera dilakukan oleh seorang Zuxi untuk bisa nge-revive seorang Luxi yang ter-take down di area bagian belakang pohon kali ini. Terus kita lihat Aura perlahan namun pasti mereka bisa masuk ke dalam circle-nya. Bisa memulangkan Liquid juga kalau kita lihat karena Bigetron hanya tersisa 3 saja. Liquid yang tadi menjadi jangkar dipulangkan ke arah lobby membuat space-nya ada untuk Aura bisa masuk ke dalam circle. Yes, dan kalau misalkan kita lihat dari live statusnya masih ada last man dari tim DG yang bertahan Sanskoy masuk ke dalam posisi top 6. Ya itu harusnya Flyboy tadi yang masih bertahan dari dunia game sedari awal digempur di Pochinki, terus bergerak sendirian saja namun masih terus survive sampai ke top 6 saat ini. Pemain-pemain dari Victim 365 pun mengalami hal yang sama. Satu yang terakhir juga masih bertahan, akan terus bertahan di sana. Tapi kalau kita lihat dua-duanya tidak berada di area circle. Tembakan demi tembakan ditunjukkan, Luxi mendapatkan Hunt for You. Yes, betul, dan kali ini nampaknya posisi dari Aura yang akan coba digerecokin juga oleh tim Bigetron yang karena mereka unggul dari segi daratan, mereka memiliki high ground juga dan itu luas banget visionnya untuk bisa ngelock juga ke arah angle tim Aura. Justru kali ini kita melihat ada sebuah duel 1 melawan 1 antara Hades dan juga Flyboy. Sama-sama menjadi last man standing, sama-sama berada di area luar dari circle dan sama-sama sedang berperang saat ini. Yes, betul, dan juga yang berperang tidak hanya Victim dan juga DG, tapi dari arah Ion pun juga melihat angle-nya ke tim Aura yang terjepit dari arah tim Bigetron dan juga tim Ion. Dan kali ini nampaknya dari arah Aura akan semakin lebih sulit lagi untuk mereka bisa touchdown masuk ke arah bagian pesisirnya. Rocky memantau dari arah yang cukup jauh tapi Luxi juga membuat keadaannya semakin sulit untuk Aura. Misery pun sama melakukan tembakan demi tembakan membuat Aura semakin sulit lagi berada di area air. Yes, hanya menyisakan 6 harusnya dan nampaknya void tersebut didapatkan oleh Blippi lah yang mereka last standing dari arah tim Victim 365 dan dari Hunt for You dan juga 6 udah low banget XP-nya dan nampaknya Aura pun juga harus gugur di posisi yang kelima Sanskoy dan hanya menyisakan 4 tim dan bahkan akan terkikis lagi dengan 3 tim lagi dan dimana 6 tertangkap juga angle-nya dari arah tim yang tepat berada di arah badan daratannya. Ya, Misery kali ini selesai dengan pemain-pemain dari Aura. Mereka langsung memalingkan pandangannya menuju ke arah Bigetron Red Aliens berada di area yang cukup tinggi. Rocky menjadi pemain terdepan dan akhirnya tertangkap oleh Bigetron. 3 yang bertahan dari Bigetron, 1 untuk Ion dan 3 untuk NFT. Yes, dan dari Misery juga udah mulai masuk dalam jangkauan dari arah tim NFT di mana Ramones masih bermain juga di area bagian Broken Wall dan melihat dengan jelas tadi pergerakan yang dibangun juga oleh seorang Misery dan masih berusaha untuk mencari vision. Bahkan ada predict nets juga yang tepat tadi berada di arah bagian angle seorang Misery tapi tapping dari arah seorang Moxila yang lebih dalam lagi untuk bisa memangkas habis HP dari arah seorang Misery dan akhirnya confirmnya didapatkan oleh tim NFT. Ya, Ramones tadi yang mendapatkan angle menuju ke arah Misery sehingga fight menjadi kembali berimbang 3 melawan 3 Bigetron dan juga NFT. Wow, dan dua-dua juga masih diunggulkan dari segi circle dan mereka punya areanya masing-masing. Tapi split yang dilakukan oleh Zuxi, lihat dia mengambil blind spot nampaknya untuk bisa memberikan kejutan. Tapi nampaknya circle yang mengejutkan dari sisi NFT yang harus keluar juga dari compound mereka. Tapi sekalinya mereka keluar, Bigetron bisa memangsa posisi dari arah tim NFT. Terus bergerak kali ini, terus melebarkan sayap. Pemain-pemain dari Bigetron Red Aliens membuat mereka sudah masuk ke dalam circle terlebih dahulu. NFT yang saat ini memiliki PR, harus bergerak tapi vehicle yang mereka miliki hanya 1 saja, Windy. Iya, dan ini benar-benar udah mulai terdeteksi juga. Lihat dari Flippy bergerak dengan baginya, akan coba langsung di spray down menggunakan effort dari seorang Luxi dan itu dia hampir
Tertangkap juga seorang Blippi dan akan juga di follow up juga pergerakannya oleh seorang Yuhai dengan mengokang satu buah granat untuk bisa memangkas posisi dari arah tim NFT. Sudah dilemparkan, granat tersebut meledak, belum memberikan damage yang berarti. Ternyata tidak hanya satu kendaraan, 3 kendaraan yang dimiliki oleh NFT sehingga mereka saat ini terus bergerak menuju ke tempatnya masing-masing. Tapi drone ketahuan posisinya, tembakan demi tembakan, 2 peluru masuk, 3 peluru masuk dan membuat drone menyerah di sana. Yes, betul, dan 2 lawan 3 kali ini posisinya antara Bigetron juga NFT, di mana dari Razuki juga akan coba backup sedikit, akan coba mencari posisi yang lebih enak lagi, dan Yuhai juga sudah memulai follow up juga posisi dari arah seorang Luxi. Tidak 2 lawan 3, ini adalah 1 melawan 3 karena tersisa 1 pemain terakhir saja. Flippy mendapatkan 1 knock, namun tidak untuk yang kedua. Bigetron Red Aliens mendapatkan winner chicken dinner di match yang kedua. Woo! Backup demi backup juga berdatangan dari arah tim Bigetron, dan lihat dari Yuhai dan juga Zuxi memegang andil yang cukup besar dalam kemenangan tim Bigetron dengan masing-masing mendapatkan 7 confirm elimination point, Sanskui. Sangat baik step by step yang dilakukan oleh Bigetron Red Aliens di match tadi. Perlahan namun pasti itu yang mereka lakukan. Melakukan penyeberangan 2 terlebih dahulu tadi, touchdown di area sisir, di follow up dengan 2 yang lainnya Liquid.